Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 861. Halo semuanya, saya adalah direktur utama game pembunuhan bermerek ini. Pernyataan pembuka ini membuat sutradara sebenarnya di sebelahnya sangat malu. Sekarang dia adalah seorang tahanan. Kompetisi perobekan merek terkenal ini dikendalikan oleh beberapa orang yang sangat kejam. Dia berjongkok di pojok dan melihat proses transmisi sinyal dan pengeditan program. Isi di dalamnya mengejutkannya. Streaming langsung. Konsekuensinya sungguh tidak terbayangkan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan para gangster ini, untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Selebriti wanita terkasih, jangan khawatir, asisten Anda dan orang-orang berantakan lainnya tidak dalam bahaya, mereka hanya dikurung. Begitu kata-kata ini keluar, aktris terkenal yang disandera ini merasa sedikit lebih nyaman. Meski asistennya selamat, dia tetap mengkhawatirkan keselamatan pribadinya. Karena dari awal sampai akhir, mereka tidak mengetahui tujuan dari penjahat tersebut. Saya sekarang menyatakan bahwa permainan merek telah sepenuhnya berakhir. Game ini menggunakan semua selebriti yang hadir untuk membuat pertunjukan yang benar dan salah. Semua yang kamu lihat di acara itu nyata. Jika seseorang mati, dia juga mati. Tidak hanya itu, saya juga akan menyiarkan rekaman program ini secara langsung dengan penundaan 10 menit melalui 14 kamera ponsel dan 36 kamera tersembunyi. Baru saja, 16 juta orang menonton kompetisi pendobrakan merek ini secara online. Nomor yang bisa dibanggakan. Saat mengatakan ini, pria misterius ini tampak sangat bangga. Sepertinya dia telah melakukan sesuatu yang hebat dan memamerkannya kepada orang lain. Sedangkan untuk siaran langsungnya, beberapa selebriti wanita masih tak percaya. Kalau benar disiarkan, apa akibatnya? Saudari Abe tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, biarkan semua orang melihat hal-hal berdarah seperti itu, bukankah ini mengungkap perbuatan jahatmu? Mengapa kamu melakukan ini? Tahukah kamu betapa berpengaruhnya kami sebagai manusia? Pertanyaan ini menimbulkan pertanyaan hampir semua orang. Orang-orang ini semua adalah selebriti dan memiliki pengaruh yang besar, tidakkah Anda khawatir dengan akibat dari tindakan gila tersebut? Pria misterius itu terkekeh dan berkata, pengaruhmu. Di mataku, bukan apa-apa. Kamu hanyalah sekumpulan serangga di selokan, hanya menipu orang. Pengaruh apa yang kamu bicarakan? Industri hiburan kelihatannya glamor, tapi di bawahnya gelap dan kotor. Bahkan lebih menjijikkan daripada selokan. Kamu berani berbicara tentang pengaruh di depanku, kamu tidak layak. Kata-kata yang mendominasi membuat Sister Abe tidak bisa berkata-kata. Dia tidak berani berbicara lagi, dia hanya menganggap orang ini gila. Chen Feng mau tidak mau diam-diam berpikir bahwa menurutnya orang misterius ini menarik. Dengan kata lain, dia adalah orang yang emosional dan tidak memiliki kota yang begitu dalam. Meski industri hiburan memang merupakan tempat di mana kepentingan menelan umat manusia, rasanya aneh untuk mengatakannya secara belak-belakan. Maaf, aku baru saja berpikir untuk memarahimu serangga, dan aku lupa menjawab pertanyaanmu. Pria misterius itu terbatuk, mendapatkan kembali nada tenangnya, dan berkata, jangan khawatir, saya menyewa tim yang sangat profesional. Meskipun ini siaran langsung, itu tertunda 10 menit. Dengan 10 menit ini, kamu bisa melakukan apa saja. Hampir bisa dipastikan apa yang Anda lihat di ruang siaran langsung akan mirip dengan apa yang Anda lihat di variety show, dan komentarnya akan memandu Anda agar penonton tidak merasa risih. Penonton hanya akan mengira semuanya hanya rekayasa. Setelah itu, tim program juga akan mengeluarkan pernyataan bahwa semuanya hanyalah pertunjukan. Ngomong-ngomong, selama kalian para selebritas belum mati, kalian akan mengirimiku pesan Weibo jika waktunya tiba. Apa kalian mengerti? Menghadapi ancaman, beberapa selebritis tetap bungkam dan tidak ada yang berani menjawab. Ada 100 keengganan di hati saya hanya berharap bisa keluar dari masalah dan mencari polisi untuk menangkap semua orang ini. Apa yang harus diposting di Weibo? Alasan kenapa saya menghabiskan banyak waktu melakukan hal-hal ini adalah karena menurut saya itu menyenangkan, dan ada orang jauh yang ingin melihat keterampilan guru pendidikan jasmani tersebut. Jadi, saya akan membuat siaran langsung agar dia juga bisa melihatnya. Pria misterius itu berkata lagi, menjelaskan alasan kejadian siaran langsung tersebut. Chen Feng diam-diam bertanya-tanya, seseorang ingin melihat keahliannya. Siapa ini? Diperkirakan hanya ada seseorang dari klan kekaisaran. Oke,
Meski siaran langsungnya sudah selesai, permainannya belum berakhir. Aku membuat beberapa aturan tersembunyi di dalam game. Ngomong-ngomong, salah satunya adalah bintang terakhir yang dieliminasi. Dia akan mati. Benar-benar mati dan lenyap dari dunia ini. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh selebriti wanita pun kaget. Semua orang melihatku dan aku melihatmu sambil bergumam. Semua orang bertanya, siapa yang terakhir tersingkir? Segera, mata semua orang tertuju pada Bai Xian. Wajah Bai Xian menjadi pucat dan dia mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong. Ya, dia orang terakhir yang tersingkir. Orang yang melenyapkannya tidak lain adalah paladinnya Chen Feng. Apakah kamu mengetahui aturan ini sebelumnya? Merasakan sakit di dadanya, dia bertanya pada Chen Feng dengan lembut. Mata indah, penuh kesedihan, menatap Chen Feng dengan penuh kerinduan. Ya, Chen Feng mengangguk tanpa ragu-ragu. Mendengar jawaban ini, hati Bai Xian tiba-tiba turun ke lubuk hatinya. Ada begitu banyak pilihan saat itu, tapi Chen Feng memilih untuk mengorbankannya. Dia tersenyum pahit, menekan emosinya. Tiba-tiba dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan dingin, apakah kamu membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu? Ya. Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, tanpa ragu-ragu. Sudut mulut Bai Xian melengkung, tapi dia tidak tersenyum. Dia menundukkan kepalanya dengan getir, merasa sangat patah hati. Ya, di matamu, aku pantas mati. Dengan kata lain, aku seharusnya mati 3 tahun lalu. Dia menghela napas dan tampak kesepian. Beberapa jam bermain Princess Knight, pada akhirnya, hanyalah permainan penipuan diri sendiri. Bisakah dia dan Chen Feng benar-benar tidak bisa kembali ke masa lalu? Hatiku sangat sakit, seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya menusukku satu demi satu. Chen Feng mengabaikan Bai Xian dan berkata dengan keras, ada aturan tersembunyi lainnya. Paladin paling populer akan memicu aturan tersembunyi ketika orang pertama dan terakhir tersingkir. Ketika orang pertama tersingkir, saya adalah orang yang paling populer, dan posisi Wang Xinyao dikonfirmasi pada saat itu. Siapa raja populer yang melenyapkan orang terakhir? Kekuatan apa yang dia miliki? Karena ini adalah permainan dan Anda harus memainkannya untuk tujuan ini, maka mainkanlah sampai akhir. Wow, seru pria misterius itu. Ia tersenyum dan berkata, keputusasaan putih memang luar biasa. Saat ini, dia masih begitu tenang. Ya, ada aturan tersembunyi ini. Jadi coba tebak siapa raja populer terakhir. Tentu saja ini aku, kata Chen Feng dengan sangat mendominasi. Setelah membunuh begitu banyak orang, selama penontonnya tidak buta, dia pasti akan menjadi orang yang paling populer. Percaya sekali ya, kamu yang paling populer. Pria misterius itu terkekeh, lalu tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata, hanya saja bagi raja populer terakhir, imbalannya bukanlah mendapatkan informasi apapun, tetapi memiliki kesempatan untuk membunuh. Kesempatan membunuh ini adalah membunuh bintang wanita terakhir yang tersingkir. Beri dia pistol dan biarkan dia membunuh Bai Xian. Bab 862. Seorang pria berotot berjalan keluar dari samping, dengan tatapan galak. Dari balik pinggangnya, dia mengeluarkan pistol. Dia berjalan ke arah Chen Feng dan tidak mengizinkan Chen Feng menjawab, dia langsung meletakkan pistol ke tangan Chen Feng. Kemunculan pistol tersebut membuat semua orang yang hadir gelisah. Ada beberapa bintang wanita yang memegang kepala di tangan, beberapa takut untuk melihat mereka. Suara pria misterius itu terdengar lagi, berkata, Chen Feng, ini adalah aturan mainnya. Tidak ada yang bisa diubah. Selama kamu membidik dada Bai Xian dan menembakkan satu tembakan, semua permainan akan berakhir. Sutradara, staf dan asisten program ini, serta para bintang wanita yang ketakutan, semuanya bisa pulang dengan selamat. Semuanya tergantung keinginanmu. Mendengar ini, Chen Feng sedikit menyipitkan matanya dan tampak murung. Mengapa pria misterius ini bersikeras membunuh Bai Xian? Atau apakah tujuan sebenarnya hanya membiarkan dia membunuh Bai Xian? Bagaimana jika aku tidak mengambil tindakan? Chen Feng balik bertanya. Bai Xian tidak melakukan apapun, tapi dia menjadi sasaran kritik publik. Terlepas dari dendam pribadinya, ini sangat tidak adil baginya. Tampak bangga, pria misterius itu terkekeh dan berkata, aturan permainan telah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Jika Anda tidak mengikuti aturan permainan, maka Anda hanya bisa. Penuh ancaman, 6 atau 7 pria berwajah garang berjalan menuju sudut. Mereka semua mengeluarkan pistolnya dan membidik ke 6 selebriti yang duduk di sana. Ledakan. Pemimpin itu mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan ke langit-langit.
Suara tembakan yang menusuk terdengar di telinga mereka, bagaimana mungkin bintang wanita yang banyak dicari ini bisa menahannya. Ah! Satu persatu berteriak dan mundur ke sudut karena ketakutan. Akhirnya mereka berkumpul. Di saat yang sama, 10 lelaki tua berjubah juga maju selangkah dengan rapi. Mereka galak dan semua menatap Chen Feng dengan mata dingin. Tampaknya hanya dengan satu perintah, Chen Kuang akan diserang dan dibunuh. Jika Anda tidak mengikuti aturan mainnya, saya akan sangat tidak bahagia. Ketika saya tidak bahagia, saya akan melakukan hal-hal yang sangat impulsif. Selain itu, saya tidak pernah khawatir tentang konsekuensi membunuh seseorang. Kalau begitu bunuh semua bintang wanita ini. Sungguh mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Seluruh kerajaan naga akan berada dalam kegembiraan besok. Dan kamu harus melindungi Bai Xian dan Wang Xinyao dari pengepungan orang tua yang berjubah 10. Bisakah kamu menjamin bahwa kamu akan lolos tanpa cedera? Apakah pantas membiarkan begitu banyak orang mati bersamamu demi musuh yang menyakitimu? Pria misterius itu berkata dengan nada seram, selalu tersenyum bangga saat berbicara. Dia ingin memaksa Chen Feng ke dalam situasi putus asa, dan dia ingin membuat Chen Feng membunuh Bai Xian. Ruangan kembali sunyi. Suasana mencekam, bahkan udara pun terasa berkerut. Penuh depresi. Chen Feng menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa, berpikir dalam benaknya. Bagaimana cara memecahkan situasi ini? Hampir mustahil menyelamatkan semua orang sendirian. Belum lagi diri saya saat ini, meski tulangnya terbuka penuh, saya tetap tidak bisa melakukannya. Ada terlalu banyak keraguan. Apakah Anda benar-benar akan dibujuk untuk membunuh Bai Xian? Berbagai peristiwa insiden darah surgawi masih tergambar jelas di benak saya. Setiap kali dia memikirkan tempat ini, terutama kematian tragis beberapa rekan komando Senyan, kebenciannya pada Bai Xian adalah kebencian yang luar biasa. Aku sangat membencinya sehingga aku ingin membunuh Bai Xian. Bukankah sekarang adalah kesempatan yang bagus? Sebelumnya tidak bisa dilakukan, namun hari ini akhirnya saya punya alasan untuk terpaksa melakukannya, masih harus ragu. Semua orang menunggu keputusan Chen Feng. Salah satu selebriti wanita akhirnya tidak tahan dengan tekanan dan angkat bicara. Dia menyalahkan Bai Xian atas semua bencana dan menuduh, biarkan Bai Xian mati, apakah dia akan membunuh begitu banyak dari kita sendirian? Kalimat ini sungguh egois. Tapi itu juga merupakan sifat alami manusia bagi banyak orang. Zhenling tidak tahan lagi dan menjawab, bagaimana kamu bisa menyalahkan Bai Xian? Aktris itu menjadi benar-benar gila dan meraung histeris, dia pasti telah menyinggung seseorang, jika tidak, mengapa mereka membunuhnya? Itu semua salahnya karena telah menyakiti kita. Biarkan dia mati dengan cepat, jika tidak kita tidak akan bisa hidup. Bai Xian kalah dalam permainan. Dia lebih sial daripada siapapun. Saudari, apakah kamu benar-benar ingin Bai Xian mati? Zhenling masih berbicara mewakili Bai Xian. Namun ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat tidak ada seorang pun yang mendukungnya, dan mereka semua hanya berdiri di sana dan menonton. Bahkan ada sorot matanya yang membencinya karena usil. Baru pada saat itulah Zhenling menyadari bahwa bukan hanya satu bintang wanita yang menginginkan Bai Xian mati untuk melindunginya, tetapi hampir semua orang. Dia tiba-tiba merasakan betapa buruknya hati manusia. Zhenling merasa hati orang-orang menakutkan, sementara Bai Xian merasa sangat kedinginan. Dia menganggapnya sangat ironis, bahkan konyol. Apa kesalahanmu? Entah kenapa, dia menjadi sasaran kritik publik. Orang-orang yang biasanya seperti saudara perempuannya kini menginjak tubuhnya untuk bertahan hidup. Chen Feng, tembak. Bai Xian berbicara. Kalimat sederhana, seolah-olah dikeluarkan dari gudang es. Dingin sekali. Dia masih sedikit kesal. Tapi kemudian aku memikirkannya, hidup itu sangat melelahkan, alangkah leganya jika aku bisa menyelamatkan beberapa orang jika aku mati. Selain itu, bisa mati di tangan Chen Feng akhirnya menutupi penyesalan 3 tahun lalu. Ini bisa dianggap semacam penyelamatan. Para selebritis wanita yang mendengar hal ini tidak merasa bersalah, namun diam-diam mereka semua menghela nafas lega. Mereka semua berdoa di sana, meminta Chen Feng untuk segera membunuh Bai Xian. Dengan itu, semuanya berakhir. Crazy Chen menoleh dan pandangannya tertuju pada profil putus asa Bai Xian untuk waktu yang lama. Sudah lama sekali aku tidak melihat Bai Xian seperti ini, dan profilnya masih sangat cantik. Tentu saja masih sangat familiar. Semuanya terasa seperti kemarin. Saya belum pernah mendengar Bai Xian memanggilnya dengan nama lengkapnya, sebelumnya dia dipanggil Saudara Chen.
Meski menjadi musuh, mereka tetap memanggilnya saudara Chen ketika bertemu beberapa kali. Nadanya sudah berubah, tapi tiga kata masih sama. Tapi saat ini, Bai Xian memanggilnya Chen Feng. Dari judulnya saja kita bisa melihat betapa frustrasi dan putus asanya Bai Xian. Dia berbalik perlahan dan mundur beberapa langkah. Berdiri di depan Bai Xian, keduanya berjarak 3 meter. Jaraknya hanya 3 meter, tapi serasa jauh sekali. Pada saat itu, saling memandang, ada lebih banyak kata daripada kata-kata. Bai Xian tiba-tiba tersenyum, wajahnya dipenuhi angin musim semi, senyumnya luar biasa. Senyuman ini saja sudah cukup untuk menutupi apa yang disebut-sebut sebagai selebriti wanita yang hadir. Dia adalah orang yang berdiri di puncak kecantikan kerajaan naga selama ratusan tahun. Dia adalah peri tiada taraf yang jatuh ke dunia manusia. Begitu pula dia juga orang miskin yang banyak kemalangannya. Tertawa, satu-satunya cara menghadapi Chen Feng adalah dengan tertawa saat ini. Karena tidak peduli apa yang dilakukan Chen Feng, dia tidak bisa membencinya, dia juga tidak memenuhi syarat untuk membencinya. Chen Feng tampak serius dan perlahan melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan penampilan tampannya. Mata sipit itu memancarkan kesedihan yang samar-samar. Setelah 3 tahun, kami akhirnya mencapai titik ini. Rasa sakit terdalam di hatinya adalah wanita di depannya. Dia sudah sakit selama 3 tahun dan tidak ada obatnya. Dia memegang pistol di tangan kanannya dan perlahan mengangkatnya. Moncong pistol hitam diarahkan ke dada Bai Xian. Bab 863. Ya, Chen gila, selama kamu menembak dan membunuh Bai Xian, aku bersumpah, aku berjanji, permainan sudah berakhir. Kalian semua bisa pergi dengan selamat. Ngomong-ngomong, ada seorang wanita bernama Luo Rongyan di luar, dengan 110 orang, dan mereka berkelahi dengan orang-orang di pertemuan Hepao Broter. Dia tidak tahan lagi. Jika kamu tidak muncul, wanita itu mungkin dalam bahaya. Cepat tembak. Setelah membunuh Bai Xian, kamu bisa keluar dan menyelamatkan Luo Rongyan. Suara pria misterius itu terdengar lagi, sebuah ledakan semangat. Dorongan untuk menyemangati Chen Feng digosokkan pada jari telunjuk kanan Chen Feng, mencoba membuat Chen Feng menarik pelatupnya. Bai Xian menjadi semakin putus asa setelah mendengar kata-kata pria misterius itu. Chen Feng ingin membunuhnya, tetapi dia malah pergi menyelamatkan wanita lain. Ironis sekali. Mengapa takut mati? Karena hatinya sudah mati. Tepat ketika semua orang menahan napas dan gugup, Wang Xinyao tiba-tiba bergegas ke depan. Dia menatap Chen Feng dengan tatapan kosong, berdiri di antara Chen Feng dan Bai Xian. Wang Xinyao sangat ketakutan dan tidak tahu mengapa dia bergegas. Mungkin dia tahu bahwa Chen Feng tidak akan menembaknya apapun yang terjadi. Ini memberinya keberanian untuk menghentikannya. Paman, kamu tidak bisa menembak. Kakak Xian adalah orang yang baik. Dia merawatku dengan baik. Kamu benar-benar tidak bisa menembak. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Bai Xian, kecantikan menakjubkan ini selalu sangat baik padanya. Saat berdiri saat ini, kaki saya sedikit gemetar. Tapi jika dia mau berusaha sekuat tenaga, dia akan berdiri. Halangan Wang Xinyao membuat para selebriti wanita itu sangat marah dan tersiksa. Ini jelas sudah berakhir, jadi mengapa menghentikannya? Apa yang salah dengan kematian Bai Xian dan membiarkan begitu banyak orang hidup? Selain itu, karena keberadaan Bai Xian, lalu lintas banyak selebriti wanita dialihkan. Ketika orang seperti itu meninggal, itu adalah peristiwa yang membahagiakan bagi semua orang. Pendatang baru ini sungguh bodoh. Jantung dingin Bai Xian berdebar kencang. Selain Zhenling, akhirnya ada seseorang yang sangat menyayanginya. Chen Feng juga sangat senang, penampilan Wang Xinyao membuatnya terkesan. Saya akan menghitung sampai 5 detik. Jika Bai Xian belum dipukuli sampai mati oleh Anda, orang-orang saya akan melakukannya, dan tidak ada satu orang pun yang akan mati. Pria misterius itu menjadi tidak sabar. 5, 4. Setiap angka menyentuh hati setiap orang. Tepat ketika hitungannya mencapai 4, mata Chen Feng menyipit. Dia berteriak kepada Jinguji Yongye, tarik Xinyao pergi. Setelah melihat mata tegas Chen Feng, Jinguji Yongye yang terluka parah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melangkah maju dan menarik Wang Xinyao ke samping. Bai Xian menghadapi Chen Feng lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Chen Feng berbicara. Namun hanya mulutnya yang bergerak dan tidak ada suara yang keluar. Tapi dalam sekejap, dia tahu apa yang dibicarakan Chen Feng. Atau apa yang dia nyanyikan. Melodi kekanak-kanakan juga menyentuh hatiku. Bintang kecil berkelap-kelip, betapa aku bertanya-tanya di mana kamu berada.
Setelah menyanyikan lagu anak-anak ini tanpa suara, Chen Feng akhirnya melepaskan tembakan. Pada saat itu, mulut Bai Xian juga terbuka, berbicara tanpa suara seperti Chen Feng. Dia tersenyum dan memiringkan kepalanya. Seperti bunga persik yang jatuh, ia mendarat di akarnya. Ketika Chen Feng pertama kali mendapatkan pistolnya, dia merasa aneh. Ini adalah pistol biasa, beratnya hampir 1,1 kilogram. Dia menimbangnya dengan tangan kosong dan menemukan bahwa senjata ini hanya memiliki berat 960 gram. 960 gram adalah berat pistol kosong. Dengan kata lain, tidak ada peluru di senjata ini. Mungkinkah bajingan ini sedang mengujinya? Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk menembak. Namun kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Suara, bang. Pistolnya berbunyi, dan lubang berdarah langsung muncul di dada Bai Xian. Darahnya sepadat bunga, mekar dengan cemerlang. Bai Xian memandang Chen Feng dengan heran. Itu Chen Feng, kakaknya Chen. Mimpi itu hilang. Kemudian, seluruh orang itu jatuh ke tanah. Apakah ada peluru? Pikiran Chen Feng tiba-tiba menjadi kosong. Seluruh orang itu meraung dan bergegas ke depan dengan gila-gilaan. Sebelum Bai Xian jatuh ke tanah, dia memeluk Bai Xian. Dia panik, benar-benar panik. Mata merah, berkedip dengan mata gemetar. Ah! Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak kesakitan. Seluruh orang itu histeris, suaranya sangat sedih, dan dia benar-benar kehilangan dirinya. Permainan sudah selesai, semuanya mundur, hehe. Radio di sudut berdering lagi, dan suara pria misterius terdengar. Setelah mendengar perintah tersebut, semua pria berbaju hitam, staf siaran langsung, dan lelaki tua berjubah 10 mulai mengungsi. Di antara bintang wanita, kecuali Zhen Ling, tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati Bai Xian. Mereka semua diam-diam merayakannya di sana, mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka hampir putus asa dan segera melarikan diri dari tempat terlarang ini. Berisik, cepat menjadi sunyi. Hanya tersisa 4 orang di aula. Wang Xinyao dalam pelukan Jinguji Yongye, Chen Feng dan Bai Xian. Wang Xinyao terlalu takut untuk berbicara, dia semakin tersentuh oleh emosi Chen Feng dan menjadi sedih. Karena dia belum pernah melihat Chen Feng yang begitu depresi, seolah-olah jiwanya telah diambil, dan dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Anda tahu, Chen Feng awalnya adalah pahlawan yang maha kuasa dan absolut di dalam hatinya. Saat ini, dia juga dikalahkan. Gila, tidak ada aura kematian di wajah Nona Bai Xian. Tolong pastikan dia mati dulu. Jinguji Yongye menahan rasa sakit dan berteriak kepada Chen Feng. Ini juga pertama kalinya dia melihat Chen Feng dalam keadaan seperti itu, dan dia sangat khawatir. Dengan kepala terangkat dan mulut terbuka, dia benar-benar kehilangan kesadaran, dan dunia spiritualnya sepenuhnya diliputi oleh rasa sakit. Namun, dia juga merasakan hal yang sama. Chen Feng mengatakan dia membenci Bai Xian, tapi jauh di lubuk hatinya, cintanya pada Bai Xian tidak pernah berhenti. Cinta semacam itu adalah cinta yang menempati diri sepenuhnya. Tapi barusan, Chen Feng sendirilah yang menembak Bai Xian. Bagaimana mungkin Chen Feng tidak roboh? Tapi ada satu hal yang aneh, jika dia sangat mencintainya, mengapa Chen gila menembak? Dia benar-benar tidak dapat memahami hal ini. Mata merah darah Chen Feng perlahan kehilangan warna kekerasannya. Tubuhnya, yang hampir kehabisan nafas, perlahan pulih sedikit. Dia memandang Bai Xian yang terbaring dalam pelukannya dengan linglung, meraih pergelangan tangan Bai Xian dan menjelajahinya. Meskipun dia bukan seorang dokter, dia telah belajar di bawah bimbingan orang tua Chang Sui, dan dia masih dapat melakukan diagnosis denyut nadi sederhana. Begitu dia memeriksanya, kepanikan di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Meski denyut nadinya sedikit lemah, namun stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia segera sadar. Tadi, dia mengira tidak ada peluru, jadi dia menembak dada Bai Xian dengan santai. Mengincar hati orang lain adalah tindakan bawah sadarnya. Meskipun aku sengaja melenceng sedikit tadi, itu masih sangat berbahaya. Mengapa kondisi fisik Bai Xian tidak terlalu buruk? Wah, aku menemukannya. Saat dia sedang memikirkannya, radio di sudut tiba-tiba berdering. Bab 864. Hei, Chen gila, sungguh menarik melihatmu begitu sedih, menyenangkan bukan? Suara bangga pria misterius itu benar-benar tidak pantas untuk dikalahkan. Chen Feng menekan emosinya dan berharap dia bisa menarik bajingan ini keluar dan memukulinya. Jelas sekali, kali ini dia dipermainkan. Pria misterius itu berkata dengan bangga lagi, dasar bodoh, senjata ini dibuat khusus.
Badan senjata yang kosong dibuat lebih ringan dari peluru. Konon kamu sangat mahir dalam segala jenis senjata api. Timbang saja dengan tanganmu. Masih ada beberapa peluru di pistol. Kali ini, peluru itu harus meledak. Chen Feng sangat marah karena bajingan ini membuat senjata dan menggunakan beratnya untuk menipunya. Kali ini saya benar-benar ceroboh, dan pengetahuan profesional saya hanya merugikan diri saya sendiri. Tadi ada peluru di pistol. Beratnya sama dengan pistol kosong. Kamu, mantan raja tentara, jatuh ke dalam perangkap dan mengira itu senjata kosong. Hei, ayo tembak. Apa kamu tertipu? Jangan khawatir, peluru ini juga dibuat khusus. Kami tidak berniat membunuh Bai Xian. Peluru ini hanya akan melukainya dan memiliki sedikit efek anestesi. Paragraf ini hanyalah ejekan terakhir terhadap Chen Feng. Agak memalukan bagi seorang raja tentara untuk ditodongkan senjata. Dan kesalahan tadi menjadi lelucon. Tapi itu kesalahan Chen Feng sendiri, kemunculan peluru yang tiba-tiba membuatnya kehilangan akal sehatnya. Mereka bahkan tidak segera memeriksa luka Bai Xian. Jika dia tenang, dia akan mengetahui bahwa cedera Bai Xian tidak serius, dan dia tidak akan kehilangan ketenangannya. Haha. Tiba-tiba, Chen Feng tertawa terbahak-bahak. Saya tidak bisa menahan tawa. Itu adalah pembalikan total dari keadaan tertekan tadi. Dia tidak marah karena ditipu, tapi terlihat sangat bahagia. Paman, apakah kamu gila? Wang Xinyao di samping hampir khawatir sampai mati. Chen Feng terkadang menangis dan terkadang tertawa. Bukankah ini pertanda kegilaan? Kamu gila? Anak ini tidak besar atau kecil. Mata Chen Feng menjadi waspada dan dia mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kedalamannya. Dan senyuman di wajahnya bahkan lebih tulus, seolah dia mengetahui sesuatu yang hebat dan baik. Omong kosong apa klan kekaisaran? Mereka hanya sekelompok idiot. Jika bukan karena penampilan badutmu hari ini, aku masih tidak bisa memahami banyak hal dan aku tidak bisa memahaminya. Saya merasa jauh lebih bahagia sekarang. Tunggu aku akan segera kembali ke Yanjing. Mari selesaikan dendam masa lalu secara perlahan. Setelah mengalami kesedihan yang luar biasa tadi, Chen Feng telah sepenuhnya kembali ke keadaan semula. Masih sangat sombong. Dalam kata-katanya, dia tidak menganggap serius klan kekaisaran. Simpul yang ada di hati saya selama bertahun-tahun telah teratasi. Ini adalah hal paling membahagiakan yang dia lakukan dalam 3 tahun. Dia mengambil Bai Xian dan berkata kepada Jinguji Yongye dan Wang Xinyao, ayo pergi. Hari ini, dia memahami banyak hal. Banyak hal. Di luar Museum Sains dan Teknologi, Lan Jisui dan Lan Zhaolun mengetahui berita bahwa arena pertarungan bawah tanah penuh dengan orang. Sebarkan segera dan bersiap untuk menyerang. Benar saja, setelah beberapa saat, lebih dari 10 mobil van diparkir di pinggir jalan di luar Museum Sains dan Teknologi. 8 atau 9 orang bergegas keluar dari setiap mobil. Mereka tidak membawa payung saat hujan deras. Mereka semua berpakaian putih, dan mereka bergegas menuju anggota geng Brother Pao Guild dengan cara yang agresif. Tak lama kemudian, sedan mewah Mercedes-Benz lainnya pun berhenti di pinggir jalan. Seorang pria berpakaian hitam berlari mendekat dan membuka payungnya. Keluar dari kursi belakang adalah Luo Rongyan, yang mengenakan jaket kulit merah. Dia memiliki temperamen bangsawan, dan jaket kulit ketatnya menonjolkan sosoknya yang sempurna, memberinya penampilan yang sangat menawan. Menjadi pemandangan yang indah di cuaca buruk ini. Segera, Asia dan Akiyu datang dari kedua sisi. Asia berkata kepada Luo Rongyan, Tuan, ada lebih dari 200 Pao bersaudara di lokasi, dan tidak kurang dari beberapa guru di antara mereka. Mereka tidak baik untuk kita. Mata Luo Rongyan tajam dan dia berkata dengan sangat mendominasi, tidak peduli seberapa berbeda kekuatannya, pertempuran ini harus dilakukan. Saya memberitahu saudara-saudara saya, kita harus bertahan dan menunggu kabar tentang satu orang. Kemenangan pasti akan menjadi milik kita. Keputusan untuk mengambil keputusan hidup atau mati tidak membuatnya terlalu khawatir. Ketika dia mengetahui bahwa pelaku sebenarnya yang membunuh orang tua dan adik laki-lakinya adalah keluarga Lan, dia tidak lagi memiliki keterikatan dengan keluarga Lan dan Lan Zunlong. Satu-satunya hal yang ingin saya lakukan sekarang adalah balas dendam. Meskipun dia tahu momen ini seperti melempar telur ke batu, dia memilih untuk percaya pada pria yang sangat tidak dia sukai. Mungkin ini adalah pilihan terburuk dalam hidupnya. Namun ia berharap ini adalah pilihan paling tepat yang pernah ia buat dalam hidupnya. Karena pria itu berkata dia akan membantunya melindungi Bungalo.
Asia dan Akiyu mengikuti perintah tersebut, mereka tahu bahwa begitu pemimpin lapangan mengenakan seragam tempur, itu berarti dia secara pribadi akan berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan pemilik ladang pun harus berjuang keras, dan mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Menarik sekali, pada dasarnya orang-orang di Pau Brother Club memakai pakaian berwarna hitam. Namun sebagian besar orang di arena pertarungan bawah tanah mengenakan pakaian putih. Satu hitam dan satu putih, dan tak lama kemudian mereka terjalin sepenuhnya di tengah hujan lebat. Ada juga aturan untuk pembunuhan geng. Kecuali bos masing-masing, kedua belah pihak tidak boleh menggunakan senjata. Namun tongkat dan pisau tidak dibatasi. Saat ini, di bawah derasnya hujan, pertarungan antara kedua belah pihak mulai memanas sejak kontak pertama. Setelah beberapa saat, seseorang ditusuk. Darahnya hanyut oleh hujan deras dan mengalir ke selokan. Di arena pertarungan bawah tanah, mereka jelas dirugikan. Jumlah mereka pada awalnya kecil, dan kekuatan tempur tingkat tinggi mereka benar-benar kalah dengan Pao Gehui. Selain sekitar 200 anggota klub Brother Pao, ada juga Liang Sepao dan 3 ketua Aula, semuanya memiliki kekuatan luar biasa. Tak hanya itu, ada juga Lan Jishui dan Lan Zhaolun yang memimpin. Situasi di tempat kejadian bisa digambarkan sepihak. Di arena pertarungan bawah tanah, kecuali Asia dan Akiyu, hampir tidak ada kekuatan tempur tingkat tinggi. Luo Rongyan tidak tahan lagi dengan kekalahan di lapangan. Dia menarik cambuk dari pinggangnya dan berlari dengan liar. Ada suara, pop. Dengan satu pukulan, kedua anggota geng Brother Pao terlempar. Bahkan pemilik arena secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan orang-orang di arena bawah tanah sangat energik. Meski kesenjangan jumlah penduduknya sangat besar, namun nyatanya ada kecenderungan untuk tetap menemui jalan buntu. Kekuatan Luo Rongyan, seorang ahli tingkat menengah, juga salah satu yang terbaik, ia dapat menyerang maju mundur dan tidak terkalahkan. Itu tidak masuk akal. Melihat hal tersebut, Lan Zhaolun yang semula hanya seorang kondektur tidak bisa duduk diam sama sekali. Dia melompat dan bergegas menuju Luo Rongyan. Mengikutinya, Baima, salah satu dari jubah 4 warna, dan Qi Sheng, penguasa Aula Fuzi, bergegas mengejarnya. Dia juga bergegas menuju Luo Rongyan pada saat bersamaan. Dalam sekejap, Luo Rongyan dikelilingi oleh 3 orang. Bab 865. Lan Zhaolun adalah pembangkit tenaga listrik puncak, dan kekuatannya sepenuhnya melebihi Luo Rongyan. Itu juga merupakan tahun ke-18 sejak Kung Fu Kaisar disempurnakan, dan tinju dominannya dengan tangan kanannya juga sangat liar. Dia lebih dari cukup untuk menangani Luo Rongyan sendirian. Selain itu, ada orang kuat tingkat menengah Baima, menteri tamu keluarga Lan dengan keterampilan kaki yang sangat baik, yang kini mengenakan jubah 4 warna. Ada juga pembangkit tenaga listrik junior Qi Sheng, ahli parang dan pemimpin kuat dari Brother Pao Club. Mereka bertiga mengepung dan menghancurkan mereka. Dia dengan cepat mengalahkan Luo Rongyan dan mundur dengan mantap. Hampir tidak berdaya. Meskipun Luo Rongyan dikalahkan, dia masih memiliki penampilan heroik seperti seorang pahlawan wanita. Dia tidak menunjukkan niat untuk mundur dan menghadapi kesulitan secara langsung. Meski lengan kirinya tergores dan kaki kanannya ditendang, ia tetap bertahan. Ba tinju. Lan Zhaolun menemukan kelemahan di tubuh Luo Rongyan dan tiba-tiba meninju. Meskipun Luo Rongyan mencoba melawan, dia masih terhempas oleh pukulan yang mendominasi. Dia berguling ke belakang, sedikit kewalahan. Jaket kulitnya berlumuran noda air yang hampir membuatnya menderita misofobia. Dia berdiri dengan susah payah, seluruh tubuhnya semakin berantakan. Tapi mata yang sangat indah itu setajam pisau. Luo Rongyan, Jalang, Zunlong sangat baik padamu dan menyerahkan pengelolaan arena pertarungan bawah tanah kepadamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak berterima kasih seperti itu? Jika aku tidak memukulmu sampai mati hari ini, aku menang, aku tidak bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Lan Zhaolun sangat marah. Dia sangat marah ketika mengira keluarga Lan memiliki serigala bermata putih. Itu juga kesalahan Lan Zunlong dalam melindungi kekurangannya, jika tidak, wanita ini tidak akan berkembang sampai pada titik pemberontakan sekarang. Luo Rongyan menenangkan napasnya, mengumpulkan kekuatannya, dan bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Dihadapkan pada ucapan konyol Lan Zhaolun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, kamu begitu baik padaku. Kalian keluarga Lan benar-benar munafik. Kamu jelas-jelas membunuh orang tua dan adik laki-lakiku, tetapi kamu berpura-pura menjadi orang baik. Biarkan aku lakukan sesuatu untuk keluarga Lanmu. Memikirkan apa yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun, saya merasa mual. Hari ini,
aku akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Saya sudah sepenuhnya menyerah pada keluarga Lan, dan sekarang saya hanya memikirkan balas dendam. Lan Zhaolun sangat marah hingga giginya gatal dan meraung, karena kamu begitu keras kepala, pergilah ke neraka. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyerang lagi dengan keras. Qi Sheng di satu sisi, memegang pedang, juga melakukan serangan diam-diam. Musuh datang satu demi satu, dan Luo Rongyan sangat pasif. Ditambah dengan luka fisiknya, sudah sulit untuk menolaknya saat ini. Apakah ini akhirnya? Meski dia tidak mau, dia tidak menyerah. Pecahkan cambuknya dan bersiaplah untuk membakar perahunya. Namun tiba-tiba, sesosok tubuh berwarna hitam bergegas mendekat dengan sangat cepat. Tangan kiri pria itu mengepal dan menahan pukulan dominan Lan Zhaolun. Selama kebuntuan, Lan Zhaolun didorong mundur dengan kekuatan ekstra. Kemudian dia berbalik dan berada di belakang Luo Rongyan. Bilah hitam itu berputar di tangannya, menghalangi pedang Qi Sheng. Segera setelah itu, pisaunya terbang dengan cepat dan langsung menuju ke tenggorokan Qi Sheng. Dalam satu gerakan, dia benar-benar hancur dan menggorok leher Qi Sheng. Pedang Qi Sheng jatuh ke tanah, memegangi tenggorokannya yang merah darah. Matanya melotot, dia jatuh ke tanah dan mati. Luo Rongyan tertegun sejenak dan menoleh ke belakang. Pria misterius berjubah hitam itu penuh dengan permusuhan berdarah. Tapi selain kejam, saya hanya bisa mengatakan bahwa orang ini sangat kuat, sangat kuat. Apakah kamu di sini untuk membantuku? Luo Rongyan bertanya dengan lembut, masih agak sulit dipercaya. Meskipun saya tidak melihat wajah orang ini, saya yakin saya tidak mengenalinya. Ya, dititipi orang lain. Orang yang datang adalah Darkblade, yang menjawab dalam bahasa Inggris. Karena Chen Feng, dia dapat memahami bahasa Mandarin sederhana tetapi tidak dapat berbicara. Saat ini, saya hanya dapat berkomunikasi dengan Luo Rongyan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris Luo Rongyan juga bagus, dan komunikasi sepenuhnya bebas masalah. Dipercayakan oleh seseorang. Siapa? Meski dia hampir menebak orangnya, dia tetap ingin memastikannya. Darkblade tidak menyembunyikan apapun, dan berkata terus terang, Chen Feng, selama aku di sini malam ini, aku pasti akan melindungimu. Chen Feng tahu sebelumnya bahwa arena pertarungan bawah tanah masih terlalu lemah dibandingkan dengan asosiasi Saudara Pao. Kami tidak berharap untuk mengalahkan Saudara Pao secara langsung di arena pertarungan bawah tanah, kami hanya perlu menahannya. Setelah Ruan Qingqiu berhasil melakukan serangan diam-diam dan menangkap Situ Beima, situasinya dapat berbalik. Tapi bagaimanapun juga, Luo Rongyan tidak boleh mati dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, Chen Feng menyerahkan tugas melindungi Luo Rongyan kepada kelompok pedang hitam. Bagaimanapun, kelompok pedang hitam adalah salah satu dari 5 makhluk tersembunyi yang tidak memiliki misi perlindungan untuk saat ini. Saat pedang hitam mengambil tindakan, dengan kekuatan tuannya, dia pasti dapat menjamin bahwa Luo Rongyan tidak akan mengkhawatirkan hidupnya. Meskipun dia sudah siap, Luo Rongyan tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar nama Chen Feng. Pria itu benar-benar menepati kata-katanya. Mungkin kali ini taruhannya benar. Tuan Pedang Hitam, keluarga Lan kami telah memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini terakhir kali. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung melawan keluarga Lan sampai akhir? Dengan cara ini, tidak akan mudah untuk menjelaskannya kepada Dewa Pedang. Lan Zhaolun sangat marah, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Menghadapi Master Pedang Hitam, kekuatannya tidak cukup. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan Dewa Pedang untuk menekan momentum lawan. Darkblade sama sekali tidak takut dengan ancaman Lan Zhaolun, dan berkata dengan nada tenang namun mendominasi, Tuan Dewa Pedang, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Keluarga Lanmu tidak memenuhi syarat untuk mengganggunya. Anda, Lan Zhaolun tiba-tiba menjadi pucat dan merasa sangat malu. Meskipun kata-kata Pedang Hitam sedikit tidak menghormati keluarga Lan, kata-kata itu juga jujur. Masing-masing dari 8 Dewa Malam adalah keberadaan yang menakutkan. Dalam hal kekuatan tempur saja, semua orang di keluarga Lan bukanlah tandingannya jika mereka terikat bersama. Inilah kesenjangannya dan inilah faktanya. Sedangkan untuk wanita ini, selama aku di sini hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya sama sekali. Kata Darkblade dengan nada dingin. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Chen Feng dan harus diselesaikan. Hati Luo Rongyan terasa hangat dan dia merasa lebih nyaman. Dengan seorang Grandmaster yang melindunginya, apapun yang terjadi, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Kejutan yang diberikan Chen Feng padanya terlalu besar. Sungguh sulit dipercaya bisa mengendarai seorang master sesuka hati. Namun sebelum hatinya sempat menghangat sejenak,
situasi di lapangan membuatnya merasa kedinginan. Setelah melakukan perlawanan beberapa saat, saudara-saudara di arena pertarungan bawah tanah akhirnya dikalahkan. Perbedaan jumlah dan kekuatan, hasil ini tidak mengherankan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seluruh arena pertarungan bawah tanah bisa dikalahkan. Bahkan jika dia masih hidup pada saat itu tidak ada artinya. Dia sedikit kesal dan mengepalkan cambuk di tangannya, siap menyerang anak buahnya lagi. Sebagai pemilik arena bawah tanah, ia mempunyai tanggung jawab untuk hidup dan mati bersama saudara-saudaranya di arena bawah tanah. Saat mereka hendak menyerang, tiba-tiba, sekelompok besar orang muncul di kejauhan. Sekilas, ada 300 orang. Pemimpinnya adalah kecantikan tiada taraf yang mengenakan congsam dan temperamen elegan, yaitu Ruan Qingqiu. Dia memegang pistol di tangan kanannya, mengarahkannya ke seorang pria yang kehilangan lengannya. Orang yang didorong olehnya tidak lain adalah Situ Beima. Dilihat dari sini saja, serangan diam-diam Ruan Qingqiu telah berhasil. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.